Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, Pak. Perkenalkan, saya Bagas Patrick Situmorang dengan NIM 2502010222184. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Perilaku Individu dan Perilaku Kelompok dalam Organisasi. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana individu dan kelompok berperan dalam keberhasilan sebuah organisasi. Perilaku organisasi merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana individu maupun kelompok bertindak di dalam suatu organisasi. Pemahaman mengenai perilaku individu dan kelompok sangat penting, karena keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan setiap anggota untuk bekerja secara efektif, baik secara mandiri maupun kerja sama tim. Dengan memahami kedua aspek tersebut, seorang manajer dapat meningkatkan produktivitas, komunikasi, serta pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Mari kita mulai dengan memahami apa itu perilaku individu. Pertama, perilaku individu adalah tindakan dan sikap seseorang dalam lingkungan kerja. Kedua, perilaku individu dipengaruhi oleh kemampuan, motivasi, dan persepsi terhadap peran serta situasi kerja. Ini dikenal dengan model Mars. Tiga, setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga menghasilkan perilaku yang berbeda pula. Dan keempat, kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas perilaku setiap individu di dalamnya. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku individu di tempat kerja. Pertama, motivasi, yaitu dorongan yang membuat seseorang berusaha mencapai tujuan organisasi. Kedua, kemampuan yang meliputi kemampuan intelektual dan kemampuan fisik dalam menyelesaikan pekerjaan. Ketiga, persepsi peran, yaitu pemahaman individu mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Dan keempat, faktor situasional yang mencakup lingkungan kerja, fasilitas, budaya organisasi, dan kondisi kerja yang turut mempengaruhi perilaku seseorang. Setiap individu memiliki kepribadian yang unik, yang dibentuk oleh faktor keturunan, pendidikan, pengalaman, dan lingkungan sosial. Perbedaan kepribadian ini yang menyebabkan cara berpikir, berkomunikasi, dan mengambil keputusan menjadi berbeda antara satu dengan yang lain. Selain itu, kemampuan individu, baik secara intelektual maupun fisik, harus sesuai dengan tuntutan pekerjaan agar mampu menghasilkan kinerja yang optimal. Setelah membahas perilaku individu, sekarang kita beralih ke perilaku kelompok. Pertama, kelompok merupakan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, anggota berkelompok saling bergantung satu sama lain. Ketiga, kelompok terbentuk karena adanya kepentingan dan tujuan yang sama. Dan keempat, kerjasama dalam kelompok dapat meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Ada beberapa faktor yang mendorong terbentuknya kelompok dalam organisasi. Pertama, kedekatan. Orang yang sering berinteraksi cenderung membentuk kelompok. Kedua, kesamaan tujuan. Kelompok terbentuk karena memiliki visi, misi, atau kepentingan yang sama. Ketiga, interaksi dan aktivitas. Semakin sering kerjasama, maka hubungan antar anggota akan semakin kuat. Dan keempat, kebutuhan sosial. Manusia membutuhkan hubungan sosial sehingga terdorong untuk membentuk kelompok. Terdapat 5 alasan utama mengapa seseorang membentuk atau bergabung dalam kelompok. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan interaksi sosial. Kedua, untuk memberikan rasa aman kepada anggotanya. Ketiga, untuk meningkatkan status dan pengakuan. Keempat, untuk mempermudah komunikasi karena kedekatan ke tempat kerja. Dan kelima, untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dilakukan secara individu. Dalam organisasi, kelompok dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Pertama, kelompok primer, yaitu kelompok kecil yang memiliki hubungan dekat dan komunikasi langsung antara anggotanya. Kedua, kelompok formal, yaitu kelompok yang dibentuk secara resmi oleh organisasi untuk menjalankan tugas tertentu. Dan ketiga, kelompok informal, yaitu kelompok yang terbentuk secara alami berdasarkan kedekatan, persahabatan, atau kesamaan minat antara anggotanya. Perilaku individu dan perilaku kelompok sebenarnya saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan organisasi. Individu yang memiliki kemampuan, motivasi, dan sikap positif akan memberikan kontribusi yang lebih baik kepada kelompoknya. Sebaliknya, kelompok yang mampu menciptakan komunikasi, kerjasama, dan saling menghargai akan meningkatkan semangat kerja setiap individu, sehingga tujuan organisasi menjadi lebih mudah untuk dicapai.
Sebagai kesimpulan, ada tiga hal penting yang dapat kita pahami. Pertama, individu merupakan dasar organisasi. Kinerja organisasi dimulai dari kualitas setiap individu di dalamnya. Kedua, kelompok memperkuat kinerja. Kerjasama menghasilkan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan kalau bekerja sendiri. Dan ketiga, manajer harus memahami keduanya. Seorang pemimpin perlu memahami karakter individu sekaligus dinamika kelompok agar organisasi dapat berjalan secara efektif. Perilaku individu dan perilaku kelompok merupakan dua aspek penting dalam ilmu perilaku organisasi. Individu yang memiliki kemampuan, motivasi, dan kepribadian yang baik akan mampu bekerja secara optimal. Sedangkan kelompok yang solid akan menciptakan kerjasama yang efektif. Oleh karena itu, organisasi harus mampu mengelola keduanya secara seimbang, agar tujuan organisasi dapat tercapai secara maksimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perilaku individu dan perilaku kelompok dalam organisasi. Terima kasih atas perhatian Bapak. Apabila ada pertanyaan, saya sangat terbuka untuk berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, Pak.